apa yang bisa kita Hmm. lakukan ketika susah sekali hafalan kita masuk gitu Kak? Apa nih yang bisa kita lakukan? Tentunya nih kan biasanya jadi tantangan kita sebagai penghafal Al-Quran. Ketika susah masuk hafalan kita itu gimana tuh Kak solusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Susah ya. Kalau dari kanan itu dulu, dulu tuh ya Allah, jadinya jangan lihat sekarangnya. Kalau kita Betul. mau benar-benar belajar dari seseorang, itu nggak usah lihat pas jadi. Lihat proses. Dulu itu susah. Masya Allah, susah banget. Dulu itu sampai dulu pernah kanan itu gigit Quran. Saking, ya Allah, saking kesel. Kesel banget kan. Dulu kan belum pakai motor pas kecil-kecil tuh kan kita jalan dari lauk masjid ya. Hafal tuh sampai masjid Pancor hafal kita. Tapi pas dari masjid Pancor ke Muhajirinnya lupa. Ya Allah, kesel banget kan. Sampai inget kan anak itu. Digigit Qurannya dulu. Masih ada nggak got yang besar itu? Oh, ditutup ya sekarang ya. Ah, ingat Masih itu Kak? Kak Nana nangis. Masih Eh, dia? Kak Nana pernah nangis juga itu saking sulitnya ngafal itu. Pernah nangis di pokoknya kalau di pinggiran-pinggiran empang itu dah got itu. Nah, itu. Mana caranya kalau sulit menghafal ya? Kalau dari pengalaman sih ya. Pengalaman Kak Nana itu biasanya kalau sulit itu dari ininya mungkin kita batal wudhu mungkin. Kalau kanannya sih itu biasanya kalau kanannya batal wudhu itu sulit dia masuk. Yang kita mungkin dari kesucian ya toharoh dulu. Misalnya kan kita ngafal-ngafal seini kita doang gitu. Mungkin kita perlu wudhu walaupun celananya atau dan sebagainya najis. Nampaknya wudhu dulu sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran. Karena kita perlu pemuliaan kepada Al-Quran itu sendiri. Mungkin kalau sulit kayak gitu. Karena kan Ana sudah coba ya, kalau wudhu itu agak lumayan lah, enak, ya bisa dia masuk. Kemudian kalau sulit, kalau metode Nana ya yang baru belajar-belajar lah gitu, hmm, diulang, ini dipotong-potong ayatnya. Misalnya sulit nih, apa contoh ayatnya ya? Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza, lupa lagi. Nah, itu biasanya Kak Nana tulis, tulis dulu sering nulis. Ya karena tulis walaupun dia nggak megang pulpen tapi kayak dieja itu kayak inget inget aja. Dan kalau nggak inget-inget banget semakin sulit itu dibaca dulu, nggak usah langsung dihafalkan, dibaca berkali-kali sampai nanti lumet di bibir, gampang diucapin. Nah, kalau udah baca misalnya 10 kali misal, itu kan udah nggak perlu pakai daya ingat, pakai di lisan aja itu sudah enak diucapin. Nah, biasanya dibaca-baca ulang biasanya. Kalau sudah yang metode pertama wudhu, terus yang kedua kita apa tadi potong-potong ya ayatnya atau ditulis-tulis tuh terunjuk-terunjuk lah gitulah. Itu biasanya baca. Kalau udah sulit banget itu baca dulu, baca baca. Makanya usah sering kan di dende ngapalang dene masa-masa itu. Jangan ngafal di setelah di sini. Lancarin dulu di rumahnya, baru ntar pas nyetornya enak, tinggal diingat-ingat. Ya mungkin kendala kalau sulit menghafal itu kita belum lancarnya. Makanya tadi kelompok yang pertama itu baca dulu, ikro dulu, baru ditilawahin. Nah, jadinya baca dulu sampai lumet, baru tuh dihafalkan. Sama sering lah, banyak kan ini amalan-amalan kan, diajar sama ustadz, banyak lah pasti. Teman-teman tahu lah itu misalnya apa gitu. Dan mungkin yang paling di sini tuh dawam. Sering kan sekarang tuh banyak teknologi ya, jadinya nggak selamanya kita harus mentok sama Al-Quran. Misal kalau sedang bumet atau apa itu headset bisa kan, terus kita denger-denger dawam, sering-sering aja. Dulu kan anak kalau males ngaji itu denger. Terus mungkin ya perlu ada tumbuh dalam diri kita itu kompetisi. Jiwa kompetisi itu harus ada kayaknya sekarang. Tanpa jiwa kompetisi nggak bisa kita maju kayaknya kalau menurut Kak Nana. Karena yang Kak Nana tanamkan dulu dari sejak dulu tuh kompetisi, ambisius banget. Misalnya kalau ketemu orang nih, terus pencapaiannya lebih tinggi tuh biasanya cemburu gitu. Cemburu sama kebaikan mubah kan ya, iya, boleh. Nah, benar, gitu. benar.
kita perlu tanamkan jiwa kompetisi kita kayaknya, apalagi di zaman sekarang. Kalau nggak begitu kita ya udah deh kelas, ya segini aja potensi saya, udah nggak bisa dipaksa. Nah, kita nyerah, wallah udah kelas gitu kan. Tapi kalau sudah tertanam jiwa kompetisi, kemudian kita sadar, penyadaran itu insya Allah timbul sendiri tuh, kita nggak mau nyerahnya, masya Allah, ambis jadinya. Tapi kalau ambisius dalam hal kebaikan itu perlu ditingkatkan, nggak perlu dihanguskan.